Perkenalkan, saya Ismail. Saya mahasiswa aktif dari UIN Malang. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit pertanyaan dan melakukan wawancara terhadap Ibu. Oh iya. Jadi wawancara yang akan saya lakukan itu terkait dengan penerapan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Baik, pertanyaan pertama, sejauh mana Ibu mengetahui terkait dengan demokrasi itu apa? Iya, terima kasih Mbak Lela ya. Kalau terkait dengan demokrasi, perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia, kalau kita bilang bagaimana perjalanan selama ini untuk benar-benar menerapkan sistem demokrasi itu sendiri, memang banyak kendala yang itu ternyata begini. Kalau kita bicara demokrasi kan kalimat intinya kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kan seperti itu. Memang semenjak era reformasi sekarang ini itu sudah berjalan lumayan bagus, sudah berjalan cukup bagus. Hanya saja ada beberapa sisa-sisa dari, kalau saya katakan oknum ya, oknum negara yang itu bekas sebelum era reformasi yang masih dijalankan sekarang. Seperti contoh begini, terkait dengan kalau kita bicara kepentingan rakyat seharusnya para pejabat atau para pembuat keputusan, para pembuat kebijakan itu sebenarnya berpihak pada rakyat seharusnya. Namun kenyataannya keberpihakan pada rakyat itu tidak seutuhnya seperti itu. Kenapa sekarang? Kalau kita lihat Indonesia yang sangat luas, tanah air yang sangat luar biasa, kekayaan alam yang luar biasa, seharusnya Indonesia itu tidak punya utang banyak. Satu, seharusnya kalau kita bicara kemakmuran rakyat, itu Indonesia sudah seharusnya makmur, tapi kenapa sampai sekarang kemakmuran itu, kalau saya bilang bahasa kejam kemakmuran itu hanya dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok elit atas dan seterusnya, hanya dimiliki sekelompok orang, sementara rakyat yang masih sampai sekarang itu sangat-sangat perlu bantuan, sangat menderita, itu masih ada. Nah, padahal kekayaan alam kita luar biasa, luas negara kita yang luar biasa, dari sisi perairan atau laut, kekayaan darat dan seterusnya itu luar biasa kalau memang kita kelola secara mandiri dengan SDM kita yang ada. Nah, ini kenapa sebabnya? Kalau menurut saya karena ada beberapa segelintir orang yang sudah tahu tentang potensi Indonesia yang luar biasa itu, tapi ternyata karena mereka yang paham hukum, karena mereka yang paham sekali itu, sehingga jiwa Pancasilanya itu sedikit tereduksi, Mbak. Artinya begini, kalau memang warga Indonesia menjadi warga yang Pancasilais, kan seperti itu ya, warga Pancasila itu harus mengamalkan sila-sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini saja kemanusiaan yang adil dan beradab masih ada masalah sisi kemanusiaan. Banyak yang kurang berperi kemanusiaan, katakanlah begitu ya. Kemanusiaan yang beradab, persatu, kerakyatan dipimpin, terakhir keadilan sosial dan seterusnya itu ya. Nah, kalau jiwa Pancasilais itu terbentuk dari setiap warga negara Indonesia yang notabene mereka itu adalah kelompok elit, para politikus, bahkan pejabat negara, memang betul-betul jiwa Pancasilaisnya tinggi, insya Allah kemakmuran itu merata. Nah, tapi ternyata kenyataannya jiwa Pancasilais itu belum dimiliki semua pejabat kita. Akhirnya kemakmuran itu sampai sekarang menuju kemakmuran seperti itu kan ya. Nah, ini berarti perombakannya sisi apa? Mental mereka yang memang kesana kemari gembar-gembor Pancasila, dia yang harus
yang harus paham dan bisa menerapkan itu, gitu Mbak. Nah intinya berarti perjalanan demokrasi kita itu belum sepenuhnya atau belum 100% berjalan dengan baik, gitu Mbak. Banyak hal, banyak sisi yang perlu dibenahi di yang ada di Indonesia. Banyak komponen-komponen yang itu perlu pembenahan, gitu Mbak. Oke, baik. Jadi saya tarik kesimpulan bahwasanya penerapan demokrasi di Indonesia itu belum sepenuhnya berjalan secara Maksimal, Jadi ya. bukan sesuai seperti yang sebenarnya harus didapatkan oleh masyarakat. Ya. Baik, seperti ini. Jadi sebagai masyarakat, menurut Ibu, bagaimana tindakan kami atau tindakan kita sebagai masyarakat umum untuk tetap bisa melakukan atau menegakkan demokrasi yang ada di Indonesia? Mungkin upaya-upaya kecil namun dapat menjadi suatu upaya agar demokrasi yang ada di Indonesia itu tetap berjalan. Iya, baik. Jadi memang perombakan sistem reformasi itu sangat berjalan bisa maksimal itu dipelopori oleh mahasiswa, dan itu lewat pendidikan. Pendidikan itu bisa melakukan satu perombakan dan perubahan yang maksimal, baik pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat dan keluarga. Bagaimana kita sebagai masyarakat menegakkan demokrasi, paling tidak di lingkup kecil. Misalkan demokrasi kan harus kita tegakkan di masyarakat yang paling kecil, toh paling kecil siapa? Masyarakat keluarga, kemudian masyarakat di tingkat pedesaan, di tingkat kota dan seterusnya. Nah, ketika misalkan para pejabat yang di pusat itu betul-betul bisa menegakkan keadilan, tapi pejabat di bawahnya masih ada sisa-sisa oknum yang di situ memang keberpihakan pada rakyat itu lemah. Itu juga tetap tidak akan mulus Mbak. Misalkan bantuan dari atas, misalkan dana pendidikan sekian puluh persen pendidikan di pusat sudah bagus, kemudian di tingkat daerah bagaimana, kemudian sampai tingkat desa atau APBN kemudian yang turun ke desa menjadi anggaran desa lah. Itu semuanya itu harus berjalan harus berjalan secara transparan. Edukasi pentingnya pembelajaran demokrasi pada rakyat harus kita gaungkan. Jadi edukasi terkait dengan pembelajaran demokrasi pada rakyat harus digaungkan, dan tidak hanya pada rakyat, yang paling penting ya pada mereka yang punya, mereka yang bikin hukum, yang punya aturan, itu harus ditegakkan untuk benar-benar bisa menegakkan demokrasi. Mereka yang punya aturan, yang membuat aturan. Karena apa? Yang bikin aturan mereka, yang melanggar aturan mereka juga. Rakyat yang jadi korban, kan begitu selama ini kan ya. Wis itu tidak usah kita perpanjang, kita bisa melihat sendiri kan. Makanya edukasi substansi demokrasi itu bagaimana itu digaungkan tidak hanya pada rakyat tapi juga pada para pemangku kepentingan, para pembuat kebijakan. Yang kedua, edukasi demokrasi, pembelajaran demokrasi. Yang ketiga, sanksi diberikan pada siapa? Ya pada mereka yang melanggar demokrasi, mereka yang melanggar aturan penegakan hukum. Berarti siapa? Mereka yang buat hukum. Ketika mereka melanggar aturan itu, mereka menggunakan hak rakyat untuk kepentingan mereka, itu harus betul-betul ditegakkan. Ketika hukum di Indonesia itu bisa berjalan tegak setegak-tegaknya, insya Allah perjalanan demokrasi ya berjalan bagus sampai ke tingkat bawah. Kenapa tidak berjalan bagus? Karena penegakan hukum masih lemah, ya kan? Lemahnya penegakan hukum, sehingga aturan apapun yang dibuat di Indonesia ini akan menjadi aturan saja ketika sanksi bagi yang melanggar hukum yang ini dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat hukum tidak pernah ditegakkan. Ya apa katanya rakyat makmur, rakyat ini gak ngerti apa-apa jadi korban, kan memang begitu. Berarti aturan penegakan hukum dan
apa namanya, sanksi hukum harus betul-betul ditegakkan pada mereka, terutama yang melanggar hukum dari kelompok elit atas begitu. Dan juga di tingkat bawahnya, tingkat provinsi, kemudian tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Itu ya edukasi demokrasi, penegakan hukum bagi yang melanggar itu. Terus kita bagi rakyat, paling tidak kita itu pembelajaran pada rakyat, pada masyarakat kita, bahwa ini aturan seperti ini. Ketika ada yang melanggar, biar itu tuh paham, Mbak. Biar itu tuh gak selalu dibohongi, biar mereka tuh paham, oh di desa ini loh seharusnya dana yang keluar begini, begini. Ada yang menyuarakan, siapa yang menggagas. Ya sama-sama misalkan mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat, pembelajaran demokrasi kepada masyarakat. Dan di sini misalkan penjelasan terkait dengan beberapa aturan sebenarnya begini. Ketika ada yang begini, rakyat itu berhak bersuara, karena rakyat itu berhak menikmati kekayaan alam di bangsa ini. Bumi dan air adalah milik negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kan sudah berbunyi begitu. Rakyat mana yang menggunakan selama ini? Rakyat keleleran banyak, rakyat elit yang empuk-empuk begitu, korupsi sekian banyak. Ayo, nah itu Mbak, pembelajaran demokrasi. Terus kita ajari rakyat itu untuk pinter. Nah untuk pinter, jadi gak menengahi. Nah mungkin seperti itu yang bisa ada sedikit sedikit langkah yang bisa kita lakukan. Nah Ya baik, sejauh ini penerapan demokrasi kan seperti yang jenengan paparkan tadi, jadi mungkin tidak kembali lagi untuk rakyat, jadi tetap ada di tangan kekuasaan pemerintah, tidak 100% begitu Mbak. Jadi tetap pemerintah itu berupaya kembali pada rakyat tetap. Jadi jangan dikira tidak semuanya kembali pada rakyat. Pemerintah itu mengusahakan kembali pada rakyat. Tapi kita kalau bicara pemerintah, kan ini sangat luas, sangat banyak toh. Sangat banyak. Jadi kementerian itu, menteri A sampai Z itu sangat banyak, dan mereka itu tidak semuanya memiliki kesiapan mental yang cukup bagus, cukup indah untuk berpihak pada rakyat. Nah gitu loh. Baru-baru seperti Pak Presiden Prabowo memerintah kan, sudah ketemu semua toh, kementerian ini melakukan ini, kementerian ini begini. Itu kan sebagai bukti bahwa ada political will yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan pejabat yang memang setia untuk negara ini, untuk penegakan demokrasi. Tetap pada rakyat berpihak, tapi tetap harus begini. Sayangnya masih ada oknum tadi, yang oknum itu memang memiliki pengaruh luar biasa. Nah itu loh Mbak, sehingga demokrasi tersendat. Jadi pentingnya pendidikan untuk masyarakat itu membantu juga untuk pendidikan demokrasi untuk rakyat. Jadi pembelajaran demokrasi untuk rakyat, pendidikan demokrasi untuk rakyat, sehingga rakyat itu paham apa sih yang dimaksud dengan demokrasi. Terus seharusnya bagaimana sih, terus itu ya, edukasi tentang demokrasi, penegakan hukum, itu semua pembelajaran pada rakyat itu, terutama pejabat tadi toh. Kemudian juga yang lebih penting lagi, upaya-upaya yang kita lakukan itu terkait dengan ada pengawasan, ada controlling baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak yang lain untuk mengontrol perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia, baik tingkat pusat sampai tingkat bawah. Jadi di semua lini tingkatan pemerintahan itu ada sistem kontrol yang bagus, evaluasi yang bagus. Tiap program, tiap apapun program pembangunan dilakukan oleh pemerintah harus ada kontrol yang bagus. Lah kontrol ini untuk apa?
untuk mengetahui apakah betul-betul sudah berjalan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Artinya ketika pemerintah memang menggaungkan demokrasi itu dengan membuat perencanaan bla 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 bla, kemudian pembangunan digulirkan sampai ke bawah, kalau tidak ada kontrol ini bahaya. Kelemahan di Indonesia kan sistem kontrolnya. Nah, kontrol ini harus ada di tingkat bawah sampai tingkat pusat, sehingga perjalanan demokrasi itu sedikit banyak bisa dipantau. Nah, kemudian rakyat akhirnya bisa menikmati kemakmuran. Tapi kalau kita lihat ini sudah lumayan lah Mbak ya. Tapi tetap harus dilakukan tadi itu apa, kontrol secara intens seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, kan tadi sudah menyinggung peran mahasiswa untuk penegakan demokrasi. Iya. Jadi selain untuk memberikan pengabdian pada masyarakat, apa yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa menurut Ibu untuk melakukan penegakan demokrasi yang ada di Indonesia? Iya, mahasiswa itu ujung tombak adanya perubahan masyarakat ya, yang membela masyarakat lemah itu dipelopori mahasiswa. Dengan tingkat usia muda yang mana jiwa sosial sangat tinggi, itu tingkat keberpihakan pada masyarakat luar biasa. Sistem kontrol ini penting dilakukan oleh mahasiswa. Jadi salah satu kontrol yang paling, kalau saya bilang kontrol yang paling ini yang sistem kontrol yang paling tidak memiliki kepentingan itu kan dilakukan mahasiswa, ya kan? Kalau sistem kontrol yang dilakukan pemerintah masih ada sedikit mungkin kalau mereka memang mentalnya belum memiliki mental yang bagus kan masih keberpihakan ada tuh. Tapi mahasiswa itu saya yakin mereka itu orang-orang yang memang tidak punya kepentingan apa-apa, dan mahasiswa itu memang harus menyuarakan hati rakyat, dan di tangan mahasiswa itulah kelompok-kelompok idealis yang mereka bicaranya bicara nurani. Saya ingat sekali ketika dulu waktu Presiden Soeharto melakukan berbagai macam kebijakan yang perlu ada pembenahan, saya ikut demo loh Mbak. Jadi demo-demo mahasiswa di mana-mana, dan juga dosen juga demo, sehingga di tengah-tengah demo itu kita demo di Makam Pahlawan, seluruh mahasiswa itu jam 1 pokok siang itu ada sudah penurunan ini Bapak Sarto lengser itu. Jadi kemurnian hati dan tidak ada kepentingan apapun itu insya Allah dimiliki oleh mahasiswa kita, sehingga mereka yang betul-betul harus bisa menyuarakan, oh ini loh, ini harus kepentingan rakyat, oh ini hak rakyat, oh ini begini, ini begitu. Itu yang lebih bersih dilakukan oleh para mahasiswa Pak. Jadi mahasiswa sebagai ujung tombak perubahan bangsa ini, dia harus bicaranya bicara nurani Mbak. Jangan sampai otak kita dicuci oleh kepentingan apapun, jangan sampai mahasiswa terkontaminasi dengan kepentingan yang berpihak pada salah satu pemerintah dan itu tidak ada keberpihakan pada rakyat. Itu salah besar. Nah itu mahasiswa kita harus berani, jiwa patriotisme kita harus kita tancapkan di hati kita semua mahasiswa, jiwa patriotisme. Kalau itu sudah melekat di hati mahasiswa, dia kan tidak bicara apapun kecuali bicara kepentingan rakyat, seperti itu. Kayaknya seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Nur ya, karena sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan. Untuk kesimpulannya bahwa perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia itu belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, namun pemerintah, rakyat tetap berupaya untuk menjalankan sistem demokrasi yang sehat, yang sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Kemudian sebagai mahasiswa, sebagai ujung tombak perubahan bangsa Indonesia, juga harus turut andil dalam penegakan demokrasi yang ada di Indonesia. Ya. Mungkin sekian. Terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.